Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menguraikan penelitian yang berjudul mengenai aktivitas antibakteri dari ekstrak bunga telang terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans. Sebagai latar belakang, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa sebesar 57,6% masyarakat Indonesia memiliki permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Hal ini tentunya dapat terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap kesehatan gigi dan mulut, sehingga menyebabkan angka terjadinya penyakit gigi dan mulut semakin meningkat. Penyakit ini bila tidak ditangani akan menyebabkan nyeri, gangguan fungsi, berpengaruh terhadap berat badan, dan gangguan tumbuh kembang yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup. Penyakit gigi dan mulut terbentuk karena ketidakseimbangan homeostasis di rongga mulut, seperti perubahan mikroorganisme yang dipengaruhi oleh laju saliva, komposisi saliva, konsumsi gula, paparan fluor, dan juga faktor pencegahan lainnya. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan dari bakteri Streptococcus mutans yang kemudian akan berkoloni pada permukaan email gigi. Tanaman herbal ini digunakan secara luas akhir-akhir ini sebagai antibakteri karena keunggulannya itu diantaranya adalah memiliki efek samping yang lebih sedikit, murah, dan efektif. Tentu ini perlu dikembangkan suatu upaya untuk mencari terapi alternatif dengan memanfaatkan bahan yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, ideal, dan aman dengan efek samping yang minimal. Salah satunya di sini adalah bunga telang atau Clitoria ternatea yang merupakan salah satu tanaman yang telah lama digunakan untuk pengobatan karena kandungan biologi aktifnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek antibakteri dari bunga telang terhadap Streptococcus mutans. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium mengenai antibakteri dari ekstrak bunga telang atau Clitoria ternatea terhadap Streptococcus mutans dengan berbagai konsentrasi. Data hasil pengukuran persentase viabilitas dan inhibisi yang didapatkan lalu diuji secara statistik. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji post hoc decay HSD. Hasil penelitian dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat aktivitas antibakteri dari ekstrak bunga telang terhadap Streptococcus mutans, di mana didapatkan nilai konsentrasi hambat minimal atau KHM ekstrak bunga telang terhadap bakteri Streptococcus mutans itu pada konsentrasi 12,5 mikrogram per mililiter, dan adapun KBM pada penelitian ini didapatkan juga sebesar 100 mikrogram per mililiter. Ini merupakan gambar berupa persentase viabilitas Streptococcus mutans setelah pemberian ekstrak bunga telang, di mana sebagai kontrol positif yaitu Chlorhexidin 0,2% itu didapatkan angka 1,25. Nah, pada bunga telang
itu di konsentrasi 100 mikrogram per mililiter didapatkan hampir mendekati ya dengan koeksidin 1,35, cukup baik. Selanjutnya ini gambar mengenai persentase inhibisi ekstrak bunga telang terhadap Streptococcus mutans, ya, di mana di 12,5 mikrogram per mililiter didapatkan 58,33. Di sini terlihat bahwa ekstrak bunga telang terbukti menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans secara signifikan, P kurang dari 0,05. Kemampuan penghambatan ekstrak bunga telang terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dapat dikatakan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Efek penghambatan akan semakin tinggi apabila konsentrasi ekstrak juga semakin tinggi. Dari pemaparan yang tadi telah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak bunga telang atau Clitoria ternatea memiliki efek antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Daya hambat ekstrak bunga telang terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans berbanding lurus dengan tingkat konsentrasinya. Konsentrasi ekstrak yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan penghambatan yang dihasilkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.